Shalom semuanya, Bapak Ibu. Ya, Shalom, shalom. mohon maaf terlambat, ada gangguan teknis di rumah ya. Oke, selamat malam semuanya buat saudara-saudara semua. Mudah-mudahan malam ini kita dapat sesuatu yang baru ya. Jadi, Bapak Ibu, kita malam ini akan lanjutkan ya materi yang beberapa kali tertunda itu ya. Tema besar yang saya coba bawakan itu mengenai jalan keselamatan, ya, jalan keselamatan, dan ini masuk bagian kedua, jalan penebusan, ya. Jadi kita mau eh, benar-benar, Bapak Ibu, bisa memahami secara utuh ya maksud dari eh, penebusan Tuhan, ya. Nah, di materi ini, ya, ini nggak enak saya. Di materi ini kita akan mencoba memahami ya kata atau materi soal penebusan ya, topik penebusan yang pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar, tapi kita coba mau bahas ya, bukan hanya dari sisi teori, sisi teologia, sisi pengetahuan tentang ayat-ayat firman, tapi materi ini tentang penebusan benar-benar ya itu menyatu atau kita mengalami di situ. Karena begini yang saya dapat Bapak Ibu, kalau bicara soal penebusan apalagi kemarin kita sudah melewati Paskah ya, setiap tahun kita mengalami Paskah, merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin seringkali kita hanya merayakan itu ya secara seremonial saja ya. Ingat akan penebusan Tuhan, bersyukur di situ kita bisa tersentuh ya, apalagi setelah melihat film ya, melihat film penyaliban Tuhan Yesus ya, The Passion of Christ ya, itu film yang sangat bagus yang bisa menggambarkan secara detail ya eh, peristiwa penyaliban Tuhan. Kita tersentuh. Secara umum saya kira ya, orang yang melihat film itu atau mendengar cerita tentang penyaliban Kristus pasti akan tersentuh ya, kalau manusia normal menurut saya. Karena begitu dramatis ya, begitu kisah seorang manusia yang berdiri dalam kebenaran bahkan mengorbankan nyawanya ya, buat yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tentu itu tetap dipandang sebagai tokoh ya, tokoh spiritualitas yang luar biasa ya, bahkan ya banyak tokoh agama lain ya itu mengakui keteladanan Tuhan Yesus, manusia super ya dalam konteks moralitasnya dan spiritualitasnya. Nah, tapi tidak tahukah Bapak Ibu bahwa penebusan atau peristiwa penyaliban itu bukanlah hanya peristiwa sejarah yang harus kita ingat ya, untuk mengenang, tapi sebenarnya magnitud atau impact dari penyaliban dan penebusan Tuhan itu sebenarnya harusnya membawa kita dalam situasi yang sama terus menerus sekarang sampai Tuhan Yesus menebut ya. Jadi peristiwa penebusan bukan hanya peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, tapi sebenarnya peristiwa yang juga up to date. Setiap hari yang kita lalui itu kita dalam masa penebusan sebenarnya. Dalam konteks apa? Ya, kalau kita mau lebih dalam, penyempurnaan kita untuk serupa dengan Kristus, ya, untuk eh, menghayati tentang Kristenan bukan hanya sekedar percaya mengimani ya sesuatu yang terjadi di masa lalu atau mempercayai satu status dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi percaya yang kita maksud adalah mempercayakan diri ya kepada Tuhan Yesus Sang Penebus. Mempercayakan diri untuk apa? Untuk diubah.
ya, untuk diubah. Jadi penebusan sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya kita bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Ada hal yang sudah selesai dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Dia menghapus dosa dunia, ya. Upah dosa yang adalah maut, dosa yang membawa kepada kematian kekal, diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus, ya. Ada jalan keluarnya, tapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Tapi kita sudah banyak belajar ya bahwa tujuan utama adalah penebusan itu untuk menjadikan kita dimungkinkan, diberi kesempatan menjadi serupa dengan gambaran Bapa di surga, serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi penebusan itu, impact-nya seharusnya tidak hanya sebagai peristiwa sejarah di masa lalu. Karena apa? Setiap hari, ya, saat kita melakukan kesalahan dan dosa, kita membutuhkan penebusan Tuhan. Dan penebusan Tuhan itu, ya, walaupun peristiwanya sekali di sejarah, tapi proses penebusannya itu terus-menerus sampai kita disempurnakan, sampai kita nanti mendapat, ya, perhentian yang kekal, ya, saat Tuhan Yesus datang kedua untuk menghakimi. Nah, saat itulah kita sudah selesai prosesnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti, ya, makna penebusan ini secara lebih dalam, ya. Jadi Bapak Ibu, di Zoom ini yang saya dapat, ya, kita tidak lagi hanya membicarakan hal-hal yang jargon, ya, hal-hal yang sering kita dengar, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang, ya, kedengarannya itu spiritual, ya, rohani, ya, tapi kita harus mempertanyakan apakah hal yang kita bicarakan, hal yang kita belajar itu bisa benar-benar mengubah kita, sehingga kita punya pandangan, punya perspektif, ya, punya apa ya, tingkat kedewasaan yang bisa dikatakan kita memperagakan karakter Kristus, memperagakan jalan hidup Kristus. Nah, kalau kita makin dalam, makin mengerti secara lebih murni, ya, pengajaran Tuhan Yesus, saya yakin kita akan masuk ke dimensi yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Dalam konteks penebusan ini yang saya coba renungkan, ya, saya tadi itu disadarkan, ya, bahwa penebusan Kristus itu bukan hanya apa ya, peristiwa sejarah yang terjadi masa lalu, sudah menebus selesai dan kita tinggal menikmati hasil penebusan Kristus itu. Nah, ini yang sering disalah mengerti, salah pahami, ya, sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, secara agama itu tidak proporsional, tidak cukup, ya, menghayati penebusan ini. Karena apa? Cirinya tidak cukup, yaitu kita tidak terus-menerus tidak kunjung menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu saya tanya, apakah saat ini misalnya teman-teman sudah mendekati serupa Kristus? Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Kalau saya tanya mungkin ke Dorcas, apakah saat ini Dorcas sudah serupa dengan Tuhan, segambar dengan Allah? Nah, jawabannya tidak mudah, kan? Ya, tidak begitu mudah, ya. Karena ini seringkali, ya, kita hanya meyakini atau berusaha mempercayai bahwa kita sedang menuju keserupaan Kristus, tapi kita tidak benar-benar merasakan itu, ya, perubahan-perubahannya.
Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau kita belajar firman yang murni, iman yang murni, ya, firman dari Tuhan sendiri, kita akan merasakan dimensi hidup yang berbeda, ya, yang dimulai dengan cara kita berpikir, perspektif kita tentang kekekalan itu akan jauh-jauh berubah, jauh-jauh eh, lebih lebih apa ya, lebih dalam lagi, ya. Dan juga kita melihat situasi di sekitar kita juga seperti seakan-akan kita itu ada apa ya, melihat di dunia di dalam satu gelas, ya, gelas besar gitu. Dunia itu kita lihat di situ dan kita seperti melihat dari luar gitu. Kita kita tidak mudah terhanyut di dalamnya, ya. Karena apa? Karena kita mengerti benar apa yang yang sudah kita alami, sedang kita alami dan akan kita alami. Walaupun tidak detail rinci, tapi maksud saya adalah apa yang sedang Tuhan lakukan dalam memproses, ya, sifat karakter kita, sehingga kita benar-benar bisa dibawa Tuhan masuk dimensinya. Jadi Bapak Ibu, ya, penebusan Tuhan itu sesungguhnya harus kita hayati setiap hari. Ya, setiap hari kita membutuhkan penebusan itu karena setiap hari kita masih melakukan kesalahan. Kita harus mengaku dosa kita dan kita membutuhkan penebusan Tuhan. Dan puji Tuhan, penebusan Tuhan Yesus itu adalah kekal, infinite, ya, tidak ada habisnya. Tidak seperti penebusan yang dilakukan oleh bangsa Israel dulu zaman perjanjian lama, ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, dosa, mereka menebusnya dengan korban, ya, dengan binatang, mengorbankan binatang. Tapi itu tidak berlangsung terus gitu, ya. Setiap kali melakukan dosa, ya, dalam periode tertentu, saya kurang terlalu ngerti ya berapa kali mereka berkorban seperti itu. Artinya tidak korbannya itu korban binatang yang dikorbankan itu akan selalu butuh terus-menerus. Tapi penebusan Kristus adalah korbannya sekali saja dalam satu peristiwa sejarah, sekali untuk menebus dosa seluruh manusia dari sejak Adam sampai nanti Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, ya, sampai hari terakhir, dari sampai akhir zaman. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ilahi, ya, sehingga penebusannya itu bisa mencakup semuanya. Penebusan yang sudah tersedia itu, Bapak Ibu, ya, tidak semerta-merta punya daya guna yang otomatis, ya. Kita apa ya, menebus kita untuk konteks kita bisa sempurna seperti Bapa, ya. Kita harus secara aktif, ya, menghayati penebusan itu, ya, karena ayat firman Tuhan juga bilang jika engkau berdosa kau harus mengaku, ya, mengaku dengan mulutmu, mengaku karena Allah adalah setia dan adil, karena Dia akan pasti mengampuni kita, ya, karena ada pengorbanan Yesus, ya, ada korban Yesus di salib yang sudah tersedia. Tapi kita harus mengakui secara sadar, ya. Nah, ini yang saya mau coba masuk, Bapak Ibu, bahwa kita untuk bisa sempurna seperti Tuhan, seperti Bapa di surga, yang seperti kita sudah pelajari bahwa tujuan hidup kita adalah kita mau serupa dengan Kristus, benar-benar mau, ya, gambaran Allah itu ada dalam diri kita. Salah satu penghambatnya adalah dosa ini, ya. Dosa ini harus diselesaikan dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena konteks penyelesaian dosa bukan hanya membebaskan kita dari potensi penghukuman kekal, tapi konteksnya adalah kalau dosa tidak diselesaikan, ya, kita tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Dosa yang menghambat, ya, kodrat dosa yang ada dalam diri kita yang menghambat penyempurnaan oleh Tuhan,
itu harus kita selesaikan. Dan itu artinya kita harus hidup dalam penebusan Tuhan setiap hari. Kita harus hayati itu, kita harus ambil peran aktif. Supaya dosa, termasuk kodrat dosa, itu bisa diselesaikan. Ya. Jadi kita sudah belajar bahwa yang diselesaikan Tuhan di kayu salib, yaitu adalah hukuman dosa. Jalan keluar dari hukuman dosa ini Tuhan kasih, dan juga Tuhan berikan ya formula untuk bisa sampai kepada rumah Bapa, kepada kesempurnaan. Tapi yang belum diselesaikan adalah kodrat dosa. Yang itu adalah butuh peran aktif kita, Bapak Ibu. Ya, karena kodrat dosa itu artinya potensi kita berbuat dosa. Jadi penebusan Yesus di kayu salib, ya, korban Yesus di kayu salib tidak otomatis menghilangkan kodrat dosa kita. Ya, artinya kecenderungan kita berbuat dosa tetap ada. Ya, tetap ada, tidak otomatis. Nah, ini yang sering mungkin kita nggak sadar, kurang memahami bahwa kita masih butuh penebusan Tuhan secara konkret yang real, yang terjadi, yang kita harus mengalami itu setiap hari dalam konteks mengalahkan kodrat dosa, mengubah kodrat dosa itu menjadi kodrat ilahi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, bicara soal penebusan ini tidak lepas, ya, kita harus memahami mengapa kita ditebus dan apa yang ditebus oleh Tuhan. Ya, penebusan itu sebenarnya seperti satu pertukaran, ya, karena Paulus di salah satu suratnya, ya, kita tuh punya hutang dosa. Saat kita berbuat dosa, kita punya hutang dosa, dan hutang dosa itu harus dibayar, ya. Jadi penebusan Tuhan itu membayar dosa kita. Nah, kita juga harus membayar kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, kita harus give back, mengembalikan kepada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena nyawa kita sebenarnya sudah ditukar oleh nyawa Tuhan, sehingga kita punya hidup. Sehingga kita, benar apa yang dikatakan Paulus, tidak punya hidup kita sendiri, tapi hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Master kita, ya, dia sudah istilahnya kita menebus kita, ya, seperti barang gitu yang digadai, ya, barang itu bisa diambil lagi, ya harus ada yang menebus. Nah, kalau sudah ditebus, berarti barang itu menjadi milik yang menebus tadi. Kita tidak bisa menebus diri kita, tapi Tuhan Yesus bisa. Sehingga sebenarnya kalau kita mempercayai penebusan Tuhan, ya, secara benar, artinya kita harus pada posisi sadar bahwa hidup kita sekarang ini memang sudah milik Tuhan, karena sudah ditukar dengan nyawanya. Nah, yang harus kita selesaikan, ya, itu mengenai soal dosa, kodrat dosa. Jadi di bagian pertama dari jalan penebusan itu kita harus bicara tentang apa itu dosa, ya, perspektif tentang dosa, gitu ya, perspektif tentang dosa. Ya, ini harus dipahami. Jadi kalau bicara mengenai dosa kurang mendalam dan kurang memahami, kita juga pasti kurang menghayati arti penebusan. Ya, karena penebusan itu pasti berkaitan erat dengan dosa, karena memang Tuhan Yesus datang menebus karena ada dosa. Ya, jadi kalau kita harus memahami benar ini. Dan Bapak Ibu, ya, dosa inilah yang sebenarnya masalah terbesar utama kita untuk bisa masuk, ya, menyatu dengan Allah, ya, inilah yang menjadi pemisah kita dengan Allah. Allah dalam kekekalannya punya tujuan kekal untuk
menjadikan kita umat pilihannya yang punya hubungan ya sebagai sahabatnya, sebagai anaknya, ya yang eksklusif, terhambat dengan adanya dosa ini, ya. Sehingga rencana Allah kekal itu tidak mungkin bisa tercapai. Tapi bersyukur dengan korban Yesus di salib, ya, Allah sudah menyediakan satu jalan, ya, jalan bagaimana kita bisa mengatasi ya dosa ini, pengaruh dosa ini. Kita harus menyelesaikan dosa ini setiap hari sehingga kita bisa berjalan menuju kesempurnaan seperti yang Tuhan targetkan untuk kita capai. Ya, jadi Bapak Ibu, secara simpel ya, penebusan Tuhan itu benar-benar jangan hanya dipahami satu peristiwa sejarah yang sudah terjadi di masa lalu, dosa kita sudah semua, tapi harus dipahami bahwa itu adalah juga mengenai masa present tense, ya, masa kini. Nah, karena tujuan utamanya kita disempurnakan, kita dilayakkan, kita bisa bisa berhubungan dengan benar dengan Tuhan, sehingga tidak boleh bukan hanya hukuman dosa, tapi kecenderungan kita berbuat dosa pun ya harus tidak ada, harus hilang sama sekali supaya punya hubungan yang maksimal, punya hubungan yang benar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, secara umum definisi dosa itu adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya. Jadi kalau kita mempercayai ada Allah yang punya kehendak yang berdaulat, ya, maka tindakan ciptaannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yaitu disebut dosa secara umum, ya. Jadi dosa itu bicara ya perbedaan atau pertentangan kehendak Allah dan kehendak kita sebagai manusia. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ya, kehendak Allah seperti apa yang dimaksud? Ya, apakah itu berupa hukum-hukumnya yang tertulis, berupa rencana-rencananya dia, atau bahkan sampai ke level pikiran dan perasaannya? Nah, ini kalau kita pemahamannya berbeda, ya, tidak mendalam, ya, kita akan punya pengertian tentang dosa itu juga tidak mendalam, ya, sehingga tidak akan bisa sampai sasarannya, ya, sampai menuju satu titik yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, ya. Nah, bicara soal apa itu dosa dan bagaimana kita bisa sampai melanggar dosa, melakukan dosa, ya. Pertanyaan sama juga kita harus paham, ya, dosa ini berlaku buat siapa? Apakah sama bagi umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru tuh definisi, ya, terus konsep tentang dosa itu sama atau tidak, ya? Bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, atau orang-orang kafir ya yang tidak mengenal Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ini sama, ya, sama atau tidak dengan yang kita pahami sebagai orang Kristen? Nah, ini juga hal yang harus kita pahami ya sama-sama. Nah, oke, kita baca di Lukas 12 ya ayat 48. Mungkin ada yang bisa bacain Lukas 12 ayat 48.
Halo, yang bisa bacakan? Ada Pak. Siapa tidak melakukan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang harus menentangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oke. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu ya bicara dosa, dampak dan pengaruhnya untuk setiap orang itu ternyata tidak sama ya, tidak ada sama rata sama rasa gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Tuntutan Tuhan atas setiap orang itu berbeda-beda ya, sesuai dengan porsi yang ada pada orang itu atau komunitas tersebut. Jadi tuntutan Tuhan, ya, kehendak Tuhan atas setiap umat itu berbeda untuk setiap zaman. Zaman perjanjian lama tentu berbeda tuntutannya dengan zaman perjanjian baru. Jadi inilah yang harus diletakkan dalam perspektif yang benar dan proporsional. Ya, jadi pastilah ya Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu secara esensi mungkin satu, tapi dalam implementasinya ya pasti akan berbeda ya. Yang disebut menyembah Tuhan di zaman perjanjian lama ya itu berbeda pasti penekanannya dengan menyembah Allah di zaman perjanjian baru ya. Nah, kita akan coba mempelajari ya etimologi dosa dulu ya. Jadi banyak kata dalam perjanjian baru, lama maupun baru ya, yang sebenarnya maksudnya itu ya mengenai dosa gitu ya, berkaitan dengan dosa walaupun kata-katanya di situ tidak dosa ya. Ada banyak contoh kata di perjanjian lama yang sebenarnya itu menunjuk kepada perspektif definisi tentang dosa ya, artinya melanggar kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang pertama ini ada namanya kata ya, katat ya. Ini juga Bapak Ibu sebenarnya sumbernya banyak, ini saya dapat dari internet gitu ya. Mungkin ini hanya secara umum saja, tidak mendalam, tapi paling tidak dengan knowledge ini kita punya wawasan ya tentang dosa itu. Tujuannya sekali lagi ya, kita belajar ini tujuannya bukan hanya ini dihafalkan dan tahu ya, tapi kita punya kesadaran tentang dosa lebih dalam lagi. Nah, itu targetnya kita. Ya, kita punya kepekaan terhadap yang disebut dosa atau segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, itu lebih tajam, lebih dalam. Itu sasaran kita, itu target kita, itu maksud kita belajar firman ya. Jadi jangan terjebak ke hanya pengetahuannya. Oke, saya lanjutkan ya. Pertama, dosa itu katat ya. Secara etimologi itu artinya tidak mengenai sasaran ya, atau mengenai sasaran lain ya. Atau ini sepadan dengan kata hamartia ya di Perjanjian Baru. Tahu nggak arti hamartia, teman-teman? Apa? Pak Daniel, Pak Ana, apa arti hamartia yang kita sudah sering pelajari di? Halo? Ada yang tahu arti hamartia? Meleset. Meleset. Tuh, meleset dari sasaran atau jalan yang benar ya. Ternyata konsep tentang hamartia itu ada juga di Perjanjian Lama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, setelah saya pelajari itu ya, kebenaran Tuhan yang kita lihat di Perjanjian Baru luar biasa. Itu sebenarnya sudah ada embrionya, ada cikal bakalnya di Perjanjian Lama. Memang belum tergali secara mendalam, tapi Allah kita tuh luar biasa gitu. Allah yang nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau disebut kebenaran Allah, kebenarannya dari dulu seperti itu. Ya. Jadi kalau disebut hal yang bertentangan atau disebut dosa atau yang
tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan hanya yang melanggar moral kan. Kalau hamartia itu tidak ada unsur kesehatan di situ, ya. Itu meleset, ya, miss the mark, ya, meleset dari sasaran atau dari jalan yang benar, ya. Jadi kata ini namanya kata, ya, bukan kata-kata. Kata itu bisa juga diartikan jatuh atau mengurangi standar dari Tuhan yang suci, ya. Jadi Allah kita tuh Allah yang mutlak, ya, Allah yang kekal, mutlak, punya kemutlakan, punya standar. Jadi kalau manusia meleset dari standar Allah itu, ya itu disebut kata gitu. Jadi jika manusia turun, ya, atau meleset dari standar Allah itu, ya artinya kata atau hata gitu. Artinya hamartia, ya. Ya, contohnya di Kejadian 4, ya, kayak ada Kejadian 4 ayat 7 nih, ya. Itu digunakan kata itu, ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat dosa telah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini perkataan Tuhan pada siapa nih? Seingat nggak? Ini perkataan Tuhan pada yang Kejadian 47. Pada Kain. Pada Kain. Iya. Ya, jadi di awal-awal adanya dosa, ya, manusia mungkin awalnya cuma dosanya Adam, terus akhirnya merembet ke manusia lain, dosa manusia lain itu sudah pakai kata khatat, ya, artinya hamartia, ya, dan Tuhan memperlihatkan, ya, pengaruh dosa yang luar biasa, dan sehingga Tuhan juga turut campur, ya. Di sini kita lihat bahwa, ya, Tuhan memberi peringatan, ya, kepada Kain, karena ini suatu hal yang sangat penting, ya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini ada kata yang menarik. Kalau kau berbuat jahat, tidak berbuat baik, berarti dosa sudah mengintipnya. Tidak berbuat baik, ya. Jadi tidak berbuat hal yang baik, yang kurang terpuji, itu sudah pasti akan meleset dari kehendak Allah, ya. Nah, kata yang kedua, ra, ya, menghentikan atau menghancurkan. Ya, ini sepadan dengan kata kakos atau poneros dalam Perjanjian Baru, ya. Nanti kita pelajari kakos dan poneros dalam Perjanjian Baru, ya. Ra, menghentikan atau menghancurkan. Yang ketiga itu pasa atau pesa, ya. Ini artinya pemberontakan, ya. Kalau memberontak itu berarti ada otoritas yang dilanggar, dilawan, gitu, ya, tindakan melawan, ya, ini, atau menentang, atau kalau diterjemahkan di Alkitab Perjanjian Baru itu, perjanjian terjemahan baru, ya, itu diterjemahkan pelanggaran, ya, pelanggaran, ya. Jadi melanggar titah, ya, titah atau perintah otoritas, ya. Jadi disebut pasa itu kalau kita benar-benar melanggar perintah Tuhan sebagai otoritas tertinggi kita, ya, itu melanggar. Kalau ini jelas, ya, Bapak Ibu, pasti hamartia, gitu, ya. Jadi kita lihat degradasinya dari dosa itu, ya, dari yang kelihatan terang benderang sampai yang halus, yang orang tidak bisa lihat. Nah, ini kita harus belajar peka, ya, peka terhadap itu. Nah, contohnya di Kejadian 31-36, saya siapin, ya, Kejadian 31-36. Nah, ini, ya, Kejadian 31-36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata pada Laban, apakah dosaku, ya, maka engkau akan memburu aku sehebat itu, ya. Ini memakai kata pesa, ya, pesa. Nah, ya, kalau kita lihat sih caranya di sini, ya, tahu kan caranya, ya. Nah, dosa di sini pesa, ya.
Oke. Oke. Kemudian yang 4, awon. Ini mencakup pengertian perbuatan salah atau rasa bersalah. Ya, satu hal yang mengakibatkan seorang merasa patut dihukum. Ini mengenai rasa bersalah, biasanya dipakai untuk merasa bersalah. Satu hal yang mengakibatkan seorang merasa patut dihukum. Nah, kemudian yang kelima itu sagak, ya, berarti melakukan kesalahan atau penyimpangan. Ini bisa secara epistemologi itu menunjukkan jalan kontai yang tidak lurus seperti yang dilakukan pemabuk. Jadi kontai dia tergoyang, ya, atau domba yang jalannya menyimpang tidak mengikuti langkah gembala. Ya, ini dipakai di situ. Ini juga artinya penyimpangan juga. Ya. Yang keenam itu asyam, ya, berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di bait Allah atau tabernakel. Jadi ini dipakai kesalahan-kesalahan yang dilakukan di seputar bait Allah atau tabernakel. Kalau rasya, ya, berarti kejahatan, lawan dari kata kebenaran. Ya, lawan dari kata kebenaran. 8, ta'ah itu berarti menyimpang atau tersesat. Ya, biasanya kata ini menunjuk pada dosa yang dilakukan secara sengaja. Ya, menyimpang atau tersesat. Jadi ini jadi apa ya, di Ibrani, bahasa Ibrani itu ngomongin dosa itu banyak sekali gitu ya. Kalau kita mungkin cuma kata dosa gitu ya, tapi kosakata Ibrani itu punya degradasi, ya. Setiap penyimpangan itu punya degradasi, ya, yang kadang digambarkan dengan kata yang berbeda. Nah, bagaimana dengan di Perjanjian Baru, ya? Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ya. Nah, ini ada beberapa kata yang menunjuk istilah dosa dalam teks Perjanjian Baru. Ya. Pertama, kakos. Kakos ini artinya buruk, ya, tidak baik. Ya, kadang-kadang menunjukkan keadaan fisik yang buruk seperti penyakit. Ya. Jadi kita bisa mengerti akibat dosa itu berupa sakit penyakit yang dialami manusia. Jadi ini biasanya menunjukkan keadaan fisik. Ya, kakos, buruk, tidak baik. Kedua, poneros. Ya, tadi ini juga sama, ya. Kakos dan poneros itu sama seperti ra, ya, sepadan dengan kata ra di Ibrani. Nah, ini adalah poneros itu istilah dasar untuk kejahatan dan hampir selalu menunjuk pada kejahatan moral. Jadi ini ada bicara soal moralitas, ya, kejahatan secara moral, poneros. Ya. Kalau asebes artinya tanpa Allah, a itu tidak, ya, tanpa Allah atau tanpa. Dan ini biasanya diterjemahkan dengan kefasikan, ya, kefasikan. Kemudian enokos artinya ini kesalahan dan biasanya menyatakan seorang yang melakukan kejahatan sehingga patut dihukum mati. Kesalahan dan apa yang menyebabkan orang itu patut dihukum mati. Nah, yang kelima ini hamartia, ya, luncas, tidak kena sasaran. Kata ini, Bapak Ibu, paling banyak digunakan dalam Perjanjian Baru. Jadi gradasi dosa, ya, dalam Perjanjian Baru itu benar-benar yang halus, yang mendalam gitu, ya, bukan hanya melanggar moral, benar-benar satu kejahatan yang kasat mata, tapi meleset dari sasaran, ya, meleset dari sasaran. Ini yang yang menjadi target kita. Jadi Bapak Ibu, menjaga hidup kita untuk tidak berbuat dosa benar-benar bukan hanya kita mengamati hukum tertulis yang harus kita taati atau yang tidak boleh kita tidak lakukan, ya. Bukan hanya yang tertulis yang sudah ada, bahkan bukan hanya peraturan atau moralitas secara umum gitu, ya. Tapi kita sudah masuk dimensi tepat sasaran, ya, tepat sasaran apa yang mau dikehendaki Allah atas hidup kita. Nah, kalau bicara hamartia itu yang disebut sasaran di sini nggak sama setiap orang, Bapak Ibu. Ya, jadi kesempurnaan setiap orang pun itu
berbeda, ya, berbeda. Nanti di sini saya akan ulang lagi, ya, yang disebut tepat sasaran itu seperti apa. Nah, kata yang ke berikutnya adikya. Nah, ini artinya setiap tingkah laku yang tidak benar dalam arti yang sangat luas, ya. Jadi bisa untuk menyatakan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi ini kata-kata yang apa ya, menunjukkan orang belum diselamatkan, ya. Menunjukkan kepada suatu keadaan hati atau pikiran yang tidak mengenal kebenaran, yang kecenderungannya kepada pemberontakan kepada Allah. Ini adikya itu kejahatan dalam arti yang luas, ya, tingkah laku yang tidak benar dalam arti luas. Jadi kecenderungannya itu pemberontakan, ya, adikya. Ini. Nah, kalau anomos itu dari gabungan dari a dan nomos, ya. A itu tidak atau bukan, nomos itu hukum. Jadi ini tidak punya hukum atau melanggar hukum dari arti yang luas. Kalau dalam perjanjian baru biasanya juga diterjemahkan kedurhakaan, ya. Jadi kalau ada kedurhakaan, terus bahasa aslinya anomos, artinya maksudnya kedurhakaan itu dia nggak punya hukum, nggak punya tatanan, ya, mau-maunya sendiri, ya, tidak punya aturan, ya. Jadi Bapak Ibu, soal tatanan aturan ini itu harus kita perhatikan, ya. Itu basic, ya. Memang sama sekali kita tidak boleh lari dari tatanan yang ada, hukum yang ada, gitu. Karena itu, ya, menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menjadi patokan, ya, supaya kehidupan berlangsung harus ada aturan tatanan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau, ya, jangan pernah berpikir bahwa karena misalnya institusi hukum, ya, di negara kita misalnya bermasalah, terus kita bilang nggak boleh, nggak usah aja ada hukum, nggak, ya. Lebih baik tetap ada hukum yang ditegakkan walaupun orang-orang yang di situnya tidak benar, kalau dibanding dengan yang tidak punya hukum, ya. Kalau tidak ada hukum pasti ada chaos, kekacauan, ya. Jadi soal tatanan ini itu aturan kehidupan yang memang eksis, ya. Jadi kita harus mengerti. Jadi anomos ini kondisi yang melanggar hukum secara arti luas, ya, tidak mempedulikan hukum. 8 parabates, ya. Ini juga artinya pelanggar hukum atau orang berdosa, ya. Biasanya dihubungkan dengan pelanggaran khusus terhadap hukum itu sendiri. 9 agnoen, kata ini berhubungan dengan ibadah yang keliru yang ditujukan kepada Allah yang lain. Ini soal ibadah, ya. 10 planao, ya, ini berarti menyimpang atau tersesat dalam arti sebagai perbuatan yang patut dicela, ya, perbuatan yang patut dicela. Ada beberapa kata lain yang nggak saya sebutkan di sini. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan ini, ya, apa yang kita dapat, ya, bahwa Alkitab kita itu kaya sekali, ya. Makanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang punya kosakata luar biasa. Tujuannya penggunaan kata yang banyak ini untuk, kalau buat saya pribadi, untuk menunjukkan bahwa bicara dosa atau tidak sesuai kehendak Allah itu punya gradasi yang berbeda-beda, ya, punya spektrum yang luas, gitu loh, ya. Nggak cuma namanya dosa itu kamu tidak melakukan ABCD, udah. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Nah, dari ini, ya, kita bisa menyimpulkan sebenarnya, ya. Di internet itu ada yang menyimpulkan, ada namanya 3 kategori dosa, ya. Jadi kategori dosa ini punya tiga wajah, gitu, ya, yang disebut dosa itu. Pertama itu menyangkut penyimpangan, ya, atau kemelesetan. Penyimpangan atau kemelesetan. Nah, ini tentu yang dimaksud di sini adalah penyimpangan dari jalan yang benar, ya. Makanya tadi di bahasa Ibrani dipakai kata hatat, kata, ya, yang muncul banyak sekali di situ, ya. Artinya menyimpang dari jalan benar, ya. Meleset, nih hamartia yang tadi, hatat atau hamartia, tidak kena sasaran, ya. Kalau di Amsal itu biasanya dipakai untuk kalau ada kata serong atau berilekaliku. Nah, ini artinya ini,
ya, berkali-kali. Jadi tidak lurus gitu ya, menyimpang, meleset dari apa yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua ya itu kesalahan ya atau pelanggaran. Jadi tindakan yang itu salah atau melanggar ya. Jadi menunjuk keadaan orang itu yang melanggar tatanan yang ada, hukum yang ada ya. Nah, kalau di sini orang yang melanggar hukum, ya, kesalahan melanggar hukum itu jelas ya di hukum Taurat, hukum di Perjanjian Lama itu ada yang disebut hukumannya, ya, ada akibat dari kesalahan itu. Jadi harus ada hukumannya atau bahkan ada kutukannya gitu ya kalau melakukan pelanggaran ini. Ya. Jadi walaupun orang melakukan kesalahan pelanggaran tidak sengaja, tetap ada hukumannya kalau di Perjanjian Lama. Nah, yang ketiga pemberontakan, ya, kategori dosa itu pemberontakan. Nah, ini kalau disebut pemberontakan dalam perspektif yang saya pahami, ini sudah melawan adanya otoritas, ya. Pemberontakan terhadap atasan atau ketidaksetiaan terhadap persetujuan bersama, ya, kesepakatan bersama, ya, tidak setia terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, ya. Banyak yang diterjemahkan sebagai pelanggaran ya kata ini ya. Nah, jadi gradasinya kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau pemberontakan itu sudah jelas kasat mata ya, memberontak terhadap otoritas itu pasti dosa. Atau kesalahan melanggar udah jelas tertulis di hukum ya, yang peraturan atau hukum dari agama itu sendiri ya. Itu pasti disebut dosa. Ya. Nah, yang paling unik menurut saya yang ada di Kristenan itu dosa juga bicara soal kemelesetan, ya, tidak tepat sasaran. Dan ini tidak selalu bicara soal hal yang jahat, ya, tidak selalu soal yang kejahatan moral, yang melawan moral, tidak, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita mau makin mendalam bahwa pengertian dosa itu seperti apa, ya. Kalau bisa disimpulkan, ini ada yang menyimpulkan seperti ini, ya. Dosa itu penyimpangan pribadi yang disengaja dari suatu norma yang akhirnya ditujukan kepada Allah, atau keadaan di mana manusia bersalah di hadapan Allah dan besar kemungkinannya mendapat hukuman, atau bentuk penentangan kepada Allah yang muncul dalam berbagai tindakan kejahatan, ya, entah penyimpangan, kesalahan, pemberontakan, kejahatan, pelanggaran. Tapi Bapak Ibu yang saya mau bawa di materi ini, ya, ini mungkin definisi umum yang orang tulis bisa tulis gitu ya, tapi yang saya pahami ya, kita sebagai umat percaya, orang percaya itu memang punya definisi, punya pemahaman dosa itu berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan, ya. Yang kita disebut dosa itu, ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah itu dalam konteks tidak sesuai dengan pikiran dan perasaannya, bahkan belum menjadi hukum yang tertulis pun itu bisa disebut dosa, artinya meleset dari sasaran, ya. Kalau itu memang tidak sesuai dengan kehendak Allah, walaupun belum tertulis. Ya, jadi kalau disebut ya Bapak Ibu, orang Kristen itu kok nggak ada aturan yang jelas gitu. Wah, enak dong, lebih enak tuh yang puasa aja ya. Soal puasa aja nggak ada aturan yang jelas kan buat orang Kristen gitu ya. Nah, itu dikira itu suatu kelemahan atau keterbelakangan gitu ya, karena agama kok nggak punya aturan yang jelas. Tapi mau saya katakan Bapak Ibu, itu justru level yang paling tinggi, ya. Kita menilai perilaku orang itu bukan hanya yang kelihatan, tapi yang di dalam motivasi. Jadi menyoroti motivasi. Jadi kalau ada satu keyakinan, satu jalan satu agama ya, satu jalan hidup yang lebih menekankan hal batinia yang disebut melanggar dosa, melanggar kehendak Allah itu lebih ke yang dalam batinia, itu artinya
pengajaran ini, jalan ini, agama ini punya ya keagungan, punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Jadi saya katakan Bapak Ibu, ya justru karena orang Alkitab sendiri atau pengajaran Yesus tidak menekankan adanya rule aturan yang ketat gitu ya, bukan berarti jadi mudah. Sesungguhnya itu jauh lebih sulit. Ya, jadi Bapak Ibu kan akan lebih mudah mentaati ya peraturan yang tertulis, yang ada undang-undangnya, ada hukumnya. Tapi kalau aturan itu tidak tertulis, ya harus dipahami secara mendalam, harus ada kepekaan, nah, tentu jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Jadi ikut Tuhan Yesus, ikut standar Tuhan Yesus yang tidak lagi didasarkan pada aturan tertentu, hukum tertentu, itu jauh lebih sulit. Ya. Dan tadi butuh komitmen totalitas untuk kita mau ikut cara hidupnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita masuk ya dalam perspektif dosa ini secara lebih tepat ya. Kalau kemarin kita bicara mengenai masuk ruang kudus Allah ya, disitulah rahasia kehidupan ya. Tidak hanya soal Allah yang menyediakan kebutuhan jasmani ya, secara ekonomi, bukan itu saja, tapi untuk kehidupan yang akan datang kuncinya adalah masuk tempat kudus Allah. Ya, nah, salah penghalang untuk masuk tempat kudus Allah adalah dosa. Jadi ini yang harus kita mengerti, kita harus sama-sama selesaikan setiap hari ya, supaya pada akhirnya kodrat dosa kita ya itu akan bisa dimatikan sepenuhnya. Nah, yang tadi saya singgung Bapak Ibu mengenai bahwa setiap orang itu ya punya standar kemelesetan itu berbeda-beda ya. Bisa dikatakan juga standar kesempurnaan ya, setiap orang, setiap komunitas, setiap zaman itu bisa berbeda ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang adil ya. Dia menuntut ya kepada kita pasti kita punya kapasitas ya. Kita punya kemampuan maka Tuhan bisa tuntut ya. Kualitas kerohanian orang-orang yang belum mengenal Kristus ya tentu berbeda ya tuntutan Tuhan dengan orang-orang kita, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan dan mendapat langsung ya, belajar tentang pengajaran Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen punya kualitas ya moral yang bahkan sama dengan dunia, nah itu bisa dikatakan bahwa artinya kita belum mengikuti jejak Tuhan, artinya kita belum menjadi pengikut Tuhan, artinya kita belum murid Tuhan, belum menjadi murid ya. Mungkin kita hanya baru percaya secara akali tapi belum benar-benar murid. Nah, kalau belum benar-benar murid, ya tentu kita tidak bisa mendapat keselamatan itu secara penuh ya Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa masuk langit baru bumi baru, tapi untuk dimuliakan di dalam kerajaannya bersama Dia, nah itu belum bisa ya sampai kita memenuhi standar Tuhan. Nah, yang mau saya katakan Bapak Ibu ya, setiap orang itu punya ya target kesempurnaan dari setiap pribadi itu berbeda ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah kita harus tepat sasaran ya, tidak boleh meleset. Tapi targetnya itu setiap orang atau setiap komunitas bisa berbeda. Ada yang targetnya itu sebesar ini ya, untuk bisa mencapai sasaran. Karena apa? Karena memang orang atau komunitas itu punya modalitas sampai di level ini. Kemudian ada yang hanya sebesar ini, lebih kecil. Ada yang sekecil ini. Ya, ini bicara siapa yang diberi banyak
dituntut banyak. Jadi Bapak Ibu, itu membuat kita berpikir bahwa ya jangan kita membandingkan dengan orang lain ya. Setiap kita itu punya target yang proporsional dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya tidak punya kemampuan, saya tidak mungkin bisa menjadi sempurna. Ya. Kita tidak boleh berbicara itu karena pengertian soal sempurna kita adalah seperti ini. Kita punya target yang berbeda setiap orang. Ya, setiap kita tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Kalau bicara kehendak Tuhan atas hidup kita, harus kita temukan secara pribadi. Kebenaran secara umum, ya, kehendak Allah secara umum, itu bisa menjadi patokan kita, bisa menjadi pegangan kita. Ya, tapi sebenarnya Tuhan punya kehendak khusus untuk setiap kita, setiap individu ya, sesuai dengan rancangan Dia sejak semula, sesuai dengan modalitas yang Dia berikan pada kita. Jadi Bapak Ibu, masing-masing kita ini ya punya porsi sebenarnya, porsi target ya, yang mana? Saya nggak tahu apakah yang sebesar ini atau sebesar ini. Ya, pasti yang kecil ini targetnya ya, ini kan lebih sulit, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita memanah, kalau targetnya kecil gini, ya sasarannya kecil ini tentu lebih sulit ya. Tapi pasti orang percaya yang punya di target segini itu akan punya kemampuan, Tuhan sudah berikan kemampuan yang cukup untuk bisa di sini. Nah, karena itulah Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar ya untuk mencari tahu ya kehendak Tuhan secara private. Sebenarnya tingkat kemelesetan kita itu yang harus kita raih itu seberapa sih? Tingkat akurasi maksudnya ya. Tingkat akurasi dari sasaran kita itu seberapa gitu. Dan itu harus dikumpulkan secara pribadi. Untuk tahu ini ya, seberapa kita punya sasaran? Kemarin Mazmur 73, kita harus masuk el-mikdas, kita harus masuk kepada realitas keberadaan Bapa, ya. Allah sebagai pusat itu, kita harus mendapatkan pemahaman yang tepat, masuk ke ruang mahasucinya, masuk ya tempat yang tersembunyi. Makanya di Matius 6 ayat 6 kan, kalau kita hal berdoa itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus masuk kamar, kunci pintu, dan menemui Bapa yang di tempat tersembunyi. Jadi Bapa itu tidak mudah ditemui ya. Karena ada syaratnya. Allah itu kudus. Ya, maka kita harus kudus. Allah itu suci. Makanya orang yang suci yang bisa mendekati. Nah, kesucian kita, kesempurnaan kita itu tiap orang berbeda-beda ya. Makanya kita harus temukan sendiri. Ya. Saya ingat ilustrasi kesempurnaan itu peristiwa di mana soal persembahan ya, bicara soal persembahan, soal seorang perempuan yang mempersembahkan 2 keping perak ya. Jadi dia mengeluarkan 2 keping perak dibandingkan orang-orang lain yang masuk ke tempat ibadah orang Yahudi saat itu lebih banyak persembahan, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang ini, ya, janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang itu semua. Karena dia memberi dari kekurangannya. Dan ini cerita yang seringkali muncul sekarang ini. Ya, kamu bisa membantu orang, memberikan uang segitu ya. Karena kamu mampu, kamu nggak ada, bukan dari kekurangan gitu ya. Jangan bangga ya bahwa kita sudah bisa menyumbang, membantu, bisa mengeluarkan ya. Memang itu dalam proporsi yang kamu. Kalau kamu punya kemampuan itu, Tuhan pasti punya target tuntutan. Jadi nggak bisa disamakan ya. Jadi inilah yang harus kita gumulkan Bapak Ibu semuanya. Seberapa ya Tuhan taruh target ya. Akurasi supaya kita nggak meleset ya. Seberapa derajat keberdosaan kita yang Tuhan mau selesaikan. Nah, itu yang harus kita pelajari, dan ini tidak mudah ya. Saya harus mengatakan bahwa ini jauh lebih sulit dari mungkin bisnis, pekerjaan atau studi pembelajaran apapun ya.
mengenal akurasi seberapa sasaran target kita itu sangat-sangat tidak mudah. Pada itulah kita mau menyediakan diri, belajar firman, menyediakan waktu berdoa, merenungkan, ya, bertukar pikiran, ya. Ya, kita dengan saudara seiman yang sama kita diskusi untuk mendapatkan ini, ya, dan supaya kita bisa masuk kepada ruangan Maha Suci Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, kunci kesuksesan hidup itu memang kita harus masuk ruang Maha Suci itu. Jangan kita membuat ruangan kita sendiri, ya, membuat kesenangan kita sendiri. Dianggap bahwa Tuhan senang di ruangan yang kita ciptakan, ya. Tapi kita masuk ke ruangan Maha Suci yang Tuhan ada di situ, tempat tersembunyi. Dan salah satu penghambatannya adalah beban dan dosa. Dosa itu salah satu penghambatan. Kita harus selesaikan secara serius, ya. Dan ini juga sebenarnya buat saya ini khotbah yang berat, ya, karena saya tahu kondisi diri saya sendiri yang belum seperti yang Tuhan harapkan dan saya harapkan, ya. Tapi dengan saya bicara ini sebenarnya memacu, ya, diri saya sendiri dan teman-teman untuk sama-sama saling menyemangati, saling mengingatkan untuk kita mau, ya, mencapai target kesempurnaan yang Tuhan tetapkan di hati kita. Mari Bapak Ibu kita masuk renungan dari apa yang disampaikan itu. Biarlah Roh Kudus bicara sendiri, ya, tentang kesempurnaan yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Target apa, seberapa sasarannya, hanya Engkau, hanya diri kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Bapa, kami mohon Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini tersentuh Tuhan dan mulai berkomitmen untuk memperkarakan ini. Kami mau menjadi sempurna, sehingga kami juga harus memperhatikan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami, Bapak. Bersyukur Tuhan atas semua yang Kau berikan. Boleh kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Jemaat kami percaya berkata, amin. 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 Ya, amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Anton.